اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Menata barang dagangan. Setelah barang dagangan dibeli oleh para pedagang, maka mereka akan membersihkannya, menata dan merapikannya sebelum ditawarkan pada para pembeli agar penampilannya menarik. Budaya membersihkan, menata dan merapikan adalah budaya Islam sebagaimana yang diajarkan dalam tata cara sholat berjamaah. Sebagaimana contoh sebelum pelaksanaan sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rapatkan dan luruskan shaf dan jangan berkelok-kelok, jikalau tidak Allah akan memecah belah hatimu. Merapatkan dan meluruskan shaf adalah upaya untuk merapikan dan disiplin serta menyatukan hati umat Islam. Semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang disiplin dan bersatu. Amin. Kedatangan para pengunjung pasar. Biasanya sebelum matahari terbit, pengunjung pasar sudah mulai berdatangan. Begitu mendengar azan, tidak sedikit orang yang menyempatkan diri berkumpul di masjid pasar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Masya Allah, sungguh beruntung orang-orang tersebut. Semoga mereka termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala terdapat dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-37. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Sayangnya tidak sedikit pula orang-orang yang meninggalkan sholat subuh hanya untuk meraih sedikit keuntungan duniawi. Padahal dunia ini di sisinya tidak ada nilai di sisi Allah. Walaupun satu sayap nyamuk pun, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang setetuk pun pada orang-orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Karena dunia seisinya ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka orang-orang kafir diberi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang kita saksikan, banyaknya orang-orang kafir yang hidup mewah, bergelimang harta, kelihatannya tentram, berkecukupan. Mereka itulah orang-orang yang diistidraj. Pedagang menawarkan dagangannya. Begitu matahari terbit, para pembeli berduyun-duyun memadati pasar untuk membeli kebutuhan mereka. Setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Terkadang mereka berdesak-desakan untuk mendapatkannya. Mereka datang dengan naik angkot, sepeda motor, ojek, atau diantar oleh anggota keluarganya. Di pasar tradisional biasanya pedagang berteriak-teriak untuk menawarkan dagangan masing-masing dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kualitas dagangannya. Sikap para pedagang seperti ini dijadikan tamsil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak menirunya, sebagaimana
Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu malam bagaikan bangkai, dan di waktu siang bagaikan keledai. Dia pandai dalam urusan dunia, akan tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Betapa ruginya orang-orang yang demikian itu. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Amin. Kebanyakan pengunjung pasar yang berbelanja adalah kaum hawa. Dengan berbagai macam warna dan jenis pakaian mereka, para ummahat tega berdiri jongkok berdesak-desakan untuk memilih belanjaannya. Pilihan kedua harus dilaksanakan lagi berdasarkan harga, kesediaan dan kualitas barang. Dan sering terjadi rencana menu harian keluarga baru ditentukan di pasar. Sayangnya sebagian ibu-ibu sering lupa untuk memilih sayur mayur, buah, daging, ikan yang sesuai dengan urusan kesehatan anggota keluarganya. Sudah tahu suaminya terkena asam urat, dibeli jeroan, kangkung, melinjo. Ibunya terkena kolesterol, mereka membawa pulang udang, cumi, telur burung puyuh. Dan dia sendiri terkena sakit mah, yang dibelinya cabai, jagung, jeruk nipis, ikan teri. Padahal di dalam Islam aturan makan pun sudah ditentukan 15 abad yang lalu, bahwasanya makanan haram dilarang untuk semua orang tanpa terkecuali, dan makanan yang thayyiban khusus untuk individu-individu tertentu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat yang kedua ayat yang ke-168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halalan thayyiban dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.